Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan berjumpa lagi dalam perkuliahan pengantar manajemen. Ini adalah sesi yang ketiga bersama saya, Rosana Eri. Dan kita akan membahas mengenai lingkungan dan budaya organisasi, tanggung jawab sosial, dan etika manajemen. Saya akan membawakan dengan menggunakan acuan 2 buah buku yang pembahasan mengenai lingkungan dan budaya organisasi akan saya ambilkan dari buku pengantar manajemen dari penerbit Prenada. Jadi penerbit Prenada ini adalah penerbit yang bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga, dan salah satu babnya itu akan saya ambil untuk menjelaskannya di video kali ini. Kemudian tanggung jawab sosial dan etika manajemen akan saya ambilkan dari buku Organizational Behavior yang diterbitkan oleh penerbit McGraw-Hill. Nah, kalau yang ini no endorse kayak gitu ya. Oke, kita mulai. Ya, kita mulai ke perkuliahan kita. Ini kita akan bahas mengenai lingkungan organisasi. Bagian ini Burusana ambil dari literatur yang Burusana sebutkan tadi dari buku Prenada. Jadi lingkungan organisasi itu terdiri dari dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kalian juga pasti paham ya bahwa apapun itu, organisasi terkecil pun diri kita sendiri, itu pasti akan terpengaruhi oleh dua lingkungan ini yang ada di dalam diri kita gitu kan, dan di luar diri kita. Organisasi apa misalnya yang RT, RW yang kecil gitu ya, atau perusahaan kecil, UMKM, sampai perusahaan besar, itu semua itu akan sangat dipengaruhi oleh dua lingkungan ini, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari lingkungan internal terlebih dahulu. Dalam buku yang kita jadikan acuan, lingkungan internal itu terdiri dari pemilik organisasi atau owner, terus kemudian para pengelola atau board of manager, board of director, kayak gitu. Terus anggota atau para pekerja atau sering disebut juga dengan employee, dan juga lingkungan fisik seperti kondisi finansial perusahaan, sumber daya yang dipunyai perusahaan, dan juga IT juga yang dipunyai oleh perusahaan itu, kayak gitu. Jadi internal itu pokoknya apa yang ada di dalam perusahaan itu, dan juga tentunya apa-apa yang nggak terlihat. Contohnya nih, nggak terlihat adalah skill yang dimiliki oleh perusahaan itu. Kayak gitu. Itu kan nggak terlihat ya skill, tapi memang ada dan bisa kerasa, kelihatan secara mata enggak, tapi kerasa kayak gitu bahwa perusahaan itu mempunyai skill gitu. Terus nama baik yang dimiliki oleh perusahaan itu atau yang menempel di perusahaan itu. Nah, itu juga lingkungan internal yang ada di perusahaan, ada di dalam perusahaan itu dan turut berpengaruh pada performa perusahaan. Oh ya, ini sebenarnya Bu Rosana ngomongnya organisasi ya. Organisasi itu termasuk perusahaan karena kita ada di manajemen bisnis syariah gitu ya, manajemen bisnis, maka organisasi di sini Bu Rosana sering sebutkan juga adalah sebuah bisnis atau perusahaan gitu. Oke, lanjut ke sebelah kanan. Ini adalah mengenai lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini terdiri dari dua, yaitu lingkungan yang terkait secara langsung atau mikro, dan lingkungan yang tidak terkait secara langsung atau makro. Jadi mikro, makro, mikro, makro, mikro, makro. Sering kalian dengar pasti kan di awal-awal perkuliahan di Fakultas Ekonomi ini, dan di pengantar manajemen kalian juga akan mendengarkannya kayak gitu atau akan membahasnya. Kita bahas dari sebelah kiri dulu. Pertama adalah lingkungan yang terkait secara langsung atau mikro, itu terdiri dari lokal dan internasional. Contoh dari lingkungan mikro ini adalah kompetitor atau pesaing, terus kemudian pelanggan atau customer, terus kemudian pemasok atau supplier, terus perantara pemasaran, kayak gitu ya. Nah, karena ini pengantar manajemen, hal-hal semacam ini nanti kalian akan dalami di mata kuliah yang lain nih,
di lingkungan makro ini, kayak misalnya pesaing, pelanggan, gitu-gitu, itu nanti kalian akan banyak bahas di di manajemen pemasaran, bukan pengantar ya, manajemen pemasaran. Terus kemudian kayak pemasok dan lain sebagainya, mungkin kalian akan banyak denger juga pembahasannya di manajemen operasional. Terus kemudian perantara pemasaran, kalian kalau misalnya level lokal, kalian akan banyak bahas juga di manajemen pemasaran. Tapi kalau misalnya kalian di level internasional, kalian juga akan bahas di mata kuliah manajemen pemasaran internasional, ya seperti itu. Jadi nanti akan kalian dalami di mata kuliah yang lain di semester-semester yang sudah lanjut, seperti itu. Oke, next kita akan belajar tentang lingkungan eksternal dari perusahaan. Lingkungan eksternal yang tidak terkait secara langsung atau makro. Tidak terkait tapi sangat berpengaruh, kayak gitulah kira-kira. Ini juga ada dua level, yaitu lokal dan internasional. Jadi nanti kalau Bu Rosana ngomong item-itemnya itu bisa lokal, bisa internasional, kayak gitu ya. Contohnya lingkungan makro ini adalah demografi atau kondisi penduduk gitu ya, seperti usia, jenis kelamin, lokasi atau pekerjaannya, lokasi terus pekerjaannya juga, persebaran kepadatan, terus indikator-indikator lainnya juga kayak gitu. Itu berpengaruh banget gitu. Misalnya kita ngomongin di manajemen pemasaran aja deh gitu kan, Bu Rosana ambil contohnya. Bu Rosana adalah perusahaan skincare gitu ya, manajer dari perusahaan skincare Korea gitu. Pasti Bu Rosana akan melihat usia penduduk di situ itu rentang usianya berapa sampai berapa, terus jenis kelaminnya banyak laki-laki atau perempuan. Kalau misalnya banyak perempuan berarti akan banyak memasarkan produk-produk skincare untuk cewek gitu ya. Tapi kalau misalnya banyak laki-lakinya, maka pasti akan memasarkan produk-produk skincare yang for men kayak gitu, yang buat laki-laki gitu. Terus pekerjaannya itu kebanyakan seperti apa sih kayak gitu, karena pasti akan menyesuaikan dengan produk yang akan kita pasarkan gitu ya. Kalau kita manajer operasional pasti akan menyesuaikan dengan pekerjaan orang-orang yang ada di situ gitu. Misalnya skincare tadi, oh ternyata banyak orang-orang yang kantoran, berarti skincare yang untuk terlindungi dari AC biar nggak dehydrating, biar menghidrasi gitu kan. Terus biar nggak dehidrasi maksud Bu Rosana. Terus habis itu kalau misalnya banyak pekerja yang di luar kantor gitu, berarti akan banyak memproduksi gitu kan skincare yang untuk melindungi dari sinar UV kayak gitu dan lain sebagainya. Kok contohnya skincare ya? Apalah nanti yang umum ya. Kalau skincare itu biasanya yang lebih familiar perempuan. Oke, next lanjut, itu adalah indikator-indikator makro seperti demografi gitu ya, usia, jenis kelamin, terus persebaran kepadatan penduduk, dan indikator-indikator lainnya yang berkaitan dengan penduduk. Terus contoh lainnya lagi, makro itu adalah aspek ekonomi. Contohnya adalah fluktuasi nilai mata uang di negara itu tuh seperti apa. Terus inflasinya tinggi apa rendah di negara itu, kayak gitu. Terus pendapatan per kapita, pertumbuhan penduduk, pembangunan daerah, dan lain sebagainya. Itu juga turut berpengaruh pada perusahaan, kayak gitu. Dan juga berpengaruh pada pertimbangan-pertimbangan untuk memutuskan sesuatu di perusahaan itu. Nah, yang lainnya lagi, tadi sudah ekonomi, sudah demografi, yang lainnya adalah sosial budaya, seperti value, persepsi, gaya hidup, agama, kayak gitu ya. Nah, ini pasti akan sangat juga berpengaruh gitu ya, mau manajemen pemasaran, bagaimana cara memasarkan produknya, manajemen operasional, produk apa yang cocok, itu pasti akan akan melihat aspek-aspek makro ini kayak gitu, gaya hidupnya gitu-gitu kan ya. Oke, itu adalah mengenai sosial budaya. Berikutnya yang makro juga itu adalah teknologi. Tadi teknologi juga ada di internal ya.
Itu adalah teknologi yang dimiliki oleh perusahaan kalau yang di internal. Kalau ini teknologi yang ada di luar perusahaan itu, kayak gitu, yang eksternal. Jadi teknologi yang dipakai orang-orang di luar sana itu seperti apa? Udah 4G kah? Dibatasi atau enggak? Karena ada beberapa negara kan ya yang dibatasi penggunaan teknologinya. Berarti pasti cara memasarkan produk yang yang ditawarkan pasti beda kayak gitu. Misalnya saya produsen HP gitu ya, misalnya Bu Rosana punya perusahaan HP yang Bu Rosana pasarkan di negara-negara yang dibatasi komunikasinya dengan negara-negara yang nggak dibatasi dan perkembangan teknologinya maju, pasti akan beda jenis ponsel atau elektronik yang Bu Rosana pasarkan di situ kayak gitu. Nah, itu tentang IT. Terus kemudian selain itu yang makro itu adalah aspek hukum dan politik gitu ya di sebuah negara ya kalau lokal ataupun internasional tentunya. Jadi kayak peraturan-peraturan, tarif, pajak itu juga berpengaruh pada istilahnya jalannya perusahaan itu kayak gitu. Nah, lingkungan makro ini, tadi kan udah Bu Rosana jelaskan ya, lokal, internasional, semuanya itu akan berpengaruh pada jalannya perusahaan atau jalannya sebuah organisasi, sehingga pasti semua keputusan melihat pada lingkungan ini, kayak gitu. Terus, kasih contoh ya, misalnya tadi kalau tadi sudah kosmetik, mungkin Bu Rosana cari yang lain. Apa ya? Ini yang dekat dengan Bu Rosana mungkin ya lagi-lagi produk-produk yang household gitu ya. Misalnya Sunlight lah. Sunlight, tahu nggak Sunlight itu sabun cuci piring nih buat yang para laki-laki yang nggak tahu. Sunlight itu adalah merek sabun cuci piring gitu. Itu diproduksi oleh PT Unilever. Unilever sendiri itu bukan perusahaan Indonesia ya, itu perusahaan asing. Jadi kalau melihat Indonesia itu adalah luar negeri kayak gitu. Jadi ketika mau memasarkan produknya ke Indonesia gitu kan, ke luar negeri kayak gitu, itu si manajer perusahaan ini pasti akan melihat lingkungan mikro internal di perusahaan dia, kemampuan dia kayak gitu kan. Terus juga lingkungan makro kayak gitu yang tadi Bu Rosana udah jelasin. Jadi pasti akan melihat hal-hal itu gitu ya, tentang daya beli gitu ya tadi ya, terus tentang apa-apa dan lain sebagainya. Kalian bisa jelaskan juga nanti kalau misalnya ujian dan Bu Rosana minta kalian kasih contoh kayak gitu, kalian sebutkan aja apa gitu, produk apa, pasti akan melihat dua lingkungan ini kayak gitu. Tuh. Oke, saya kira cukup ya untuk slide ini. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah slide mengenai corporate social responsibility atau kalau kita artikan satu persatu, corporate adalah perusahaan, sosial gitu ya. Terus responsibility adalah tanggung jawab sosial. Ini sebenarnya pembahasan yang debatable. Tapi debatable-nya nanti aja gitu di mata kuliah yang lainnya aja. Berusaha akan kasih preface-nya aja. Jadi ini mata kuliah ini bab ini akan mengantarkan kalian pada perkuliahan seperti etika bisnis dan lain-lain. Namanya aja pengantar manajemen ya. Jadi ini adalah yang akan mengantarkan kalian kayak gitu ke mata kuliah selanjutnya kayak gitu. Ini nanti akan debatable banget ketika kalian ada di bisnis etik atau etika bisnis kayak gitu. Jadi ada banyak teori sebenarnya tentang corporate social responsibility. Kalau ini tuh pakai bukunya Friedman, terus ngomongin tentang teorinya, yaitu teori shareholder theory, itu kan bilangnya kayak gini nih. Jadi manajer perusahaan itu harusnya secara legal dan ethical itu tuh harusnya ya tanggung jawabnya ke shareholder aja kayak gitu. Terus kalau kalian pakai teori yang stakeholder theory itu akan bilang bahwa manajer itu harusnya secara fair itu ya share-nya itu ke semua stakeholder kayak gitu. Jadi di sini kita akan membahas mengenai CSR pada umumnya, yaitu tanggung jawab perusahaan pada
lingkungannya kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma pada lingkungannya, tapi juga harusnya itu tuh pada stakeholdernya, terus pada shareholdernya gitu. Tapi pembahasan umum gitu ya, CSR itu adalah tanggung jawab ke lingkungannya. Gitu. Kita akan bahas ini, kasih contoh dulu deh CSR. Contohnya adalah dulu Bu Rosana waktu zaman kuliah-kuliah kayak gitu, itu ada beasiswa dari Sinarmas Plantation. Jadi Sinarmas Plantation itu kan bergerak di bidang sawit gitu ya, perkebunan sawit, dan perkebunan sawit itu banyak menggunakan hutan-hutan yang ada di Indonesia, pasti akan menyebabkan kerusakan hutan-hutan di Indonesia ya. Dan perusahaan itu mengambil keuntungan dari sana, dan sebagai kompensasinya itu perusahaan harus mengeluarkan CSR, contohnya adalah ngasih beasiswa ke mahasiswa-mahasiswa fakultas pertanian kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk CSR kayak gitu. Ini adalah CSR ke lingkungan. Nah, kita akan bahas hal-hal semacam itu. Contoh lainnya banyak ya, perusahaan-perusahaan banyaklah kasih CSR. Kalau kalian ketik di Google juga CSR perusahaan ini pasti banyak. Kita akan bahas itu mulai dari level 1, level 2, level 3, dan level 4. Kita mulai dari level 1. Level 1 ini adalah, jadi melakukan CSR itu membuat konsistensi dalam keuntungan yang didapat. Kok bisa kayak gitu ya? Jadi dengan adanya CSR dan ini akan membuat orang-orang lebih aware terhadap produk itu. Maka keuntungan perusahaan jadi aman. Contohnya Jarum Foundation kayak gitu ya, ngasih beasiswa Jarum, terus jadi supporter di setiap event-eventnya badminton kayak gitu kan ya kalau Jarum, dan lain sebagainya. Jadi orang-orang nanti juga emang sih dia niatnya ngasih CSR, membiayai para atlet-atlet gitu, tapi secara nggak langsung kan orang-orang jadi aware, itu tuh jarum. Jadi produk itu tuh lebih orang lebih mengenal produk itu gitu. Jadi dengan ngasih CSR, orang jadi akan mikir, dan orang jadi akan lebih kenal dengan merek tersebut. Nah, itu adalah level 1. Jadi dia ngasih CSR tapi dia juga aman gitu secara keuntungan kayak gitu kan ya. Terus level kedua itu adalah kepatuhan pada hukum. Jadi beberapa perusahaan misalnya tambang dan lain-lain itu kan pasti akan mengeluarkan limbah dan lain sebagainya, dan itu merusak lingkungan ya. Dengan ngasih CSR itu tuh kayak mereka kayak mematuhi hukum gitu loh, dan memberi timbal balik pada lingkungan sekitar kayak gitu. Jadi level kedua itu kepatuhan pada hukum. Yang ketiga levelnya adalah praktik etik. Jadi di dunia ini perusahaan-perusahaan itu kan emang melakukan CSR, terus perusahaan-perusahaan itu harus melakukan etika, tanggung jawab, dan itu sebagai etika mereka kayak gitu. Memang harus seperti itu kayak gitu. Terus level yang keempat itu adalah pemenuhan harapan dari lingkungan sekitar. Jadi kalau misalnya lingkungan sekitar itu butuhnya apa kayak gitu kan, maka kita juga sebagai manajer perusahaan kita harus memenuhi harapan orang-orang yang ada di situ. Kalau enggak pasti biasanya terjadi konflik atau hal-hal yang enggak diinginkan gitu kan seringnya. Nah, jadi memang harus dipenuhi keinginan dari sekitar itu, jadi bentuk kedermawanan gitulah. Dan itu nanti juga diperbincangkan atau didiskusikan gitu, perusahaan kuatnya seberapa gitu, itu ada diskusinya gitu. Kira-kira 4 level dari CSR. Dan kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah mengembangkan etik atau iklim etik dalam organisasi atau bisnis gitu ya. Ada 6 yang dijelaskan dalam buku yang kita jadikan acuan. Ini buku yang yang McGraw-Hill itu. Yang pertama adalah dengan ethical sendiri gitu ya. Jadi kita harus beretik sendiri, dalam diri kita itu harus etik gitu ya, harus mempunyai etika di dalam diri kita sendiri-sendiri kayak gitu. Yang kedua, screen karyawan yang potensial. Jadi karyawan-karyawan yang potensial yang memiliki etika yang bagus dan lain sebagainya itu di screen. Terus yang ketiga,
itu adalah mengembangkan kode etik yang meaningful gitu. Jadi kode etik yang dibuat di perusahaan kita itu harus meaningful, harus berarti kayak gitu. Terus yang keempat itu adalah menyediakan training etik. Di awal-awal itu biasanya kalau kita mau masuk perusahaan itu pasti ada trainingnya yang menjelaskan tentang etika di profesi tersebut kayak gitu. Bu Rosana juga dulu gitu ketika mau jadi dosen atau Bu Rosana ketika mau kerja di pekerjaan sebelumnya gitu ya, di konsultan dan lain sebagainya biasanya memang ada trainingnya seperti itu. Jadi untuk memperkenalkan etika seperti apa yang harus dimiliki oleh karyawan kayak gitu. Terus yang kelima adalah memperkuat perilaku etika, dikuatkan kayak gitu. Terus yang keenam menciptakan posisi, unit atau mekanisme struktural yang deal dengan etik atau pemberlakuan etika tersebut gitu sih. Jadi ada 6 hal yang bisa menguatkan atau mengembangkan iklim etik di sebuah organisasi. Ini penting banget buat kalian yang HRD dan lain sebagainya gitu kan, yang bekerja di hal-hal yang mengurusi mengenai karyawan-karyawan. Gitu kira-kira. Nanti kita banyak diskusi di forum yang lebih ini ya, di WhatsApp group dan lain sebagainya gitu lanjutannya. Saya kira ini di slide ini cukup ya. Yang jangan sampai kalian lupa adalah yang pertama adalah subscribe, yang kedua adalah komen dengan kelas, _nama, _name, terus kemudian bunyikan loncengnya, karena dengan seperti itu jika saya mengupload video baru, kalian akan tahu dan kalian bisa belajar terlebih dahulu sebelum sesi dimulai. Oke, sekian saja pertemuan kita pada kali ini di pertemuan kedua pengantar manajemen. Maaf bila banyak salah-salah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.